Klaim palsu Yahudi atas tanah Palestina. Hai Sobat Komando, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan Mimin dan terima kasih telah mengklik video ini, subscribe channel ini untuk mendapatkan info menarik dari kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Nabi Musa berkata, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-Maidah ayat 21. Ayat tersebut oleh orang-orang Zionis Yahudi diklaim sebagai dasar bahwa tanah Palestina merupakan wilayah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Mereka mengklaim bahwa hal itu juga ada dalam kitab Talmudnya. Mereka mengatakan nenek moyang mereka telah mendiami tanah Kanaan. Palestina berakhir ketika orang-orang Yahudi generasi akhir diusir dari Baitul Maqdis pada Romawi. Berangkat dari klaim tersebut muncul upaya untuk menghimpun kaum Yahudi yang tersebar di berbagai wilayah dan bertujuan mendirikan sebuah negara Israel Raya. Orang Yahudi yang pertama kali memimpikan hal itu adalah Tidors, yang pada tahun 1896 Masehi menulis buku berbahasa Jerman berjudul Der Judenstaat. Negara Yahudi, benarkah klaim itu? Mari kita buktikan. Abdul Faraj Ibnu Al-Jazi dalam kitabnya berjudul Al-Quds menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan Al-Muqaddasar yang disajikan pada ayat di atas yaitu Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Disebut Baitul Maqdis karena tanah tersebut suci dari dosa-dosa. Kata Muqaddasa juga berarti tanah tersebut suci dari kesyirikan, dijadikan tempat tinggal untuk para nabi dan orang-orang mukmin. Ibnu Katsir menjelaskan ayat tersebut ditujukan kepada pengikut Nabi Musa alaihi salam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mengatur dan menetapkan bahwa pengikut Nabi Musa akan bertemu dengan musuh Allah yang mengambil alih karena Palestina dan apa yang ada di sekitarnya. Namun ternyata orang-orang Yahudi membangkang kepada Musa dengan membuat patung anak sapi sebagai sesembahan mereka. Quran Surat Al-Baqarah. Dalam kitab perjanjian lama mereka bukan hanya menyembah berhala, bahkan menyembah bintang-bintang dan mempersembahkan anak kandung sebagai sesaji. Di tempat peribadahan yang suci, mereka menyediakan apa yang dinamakan death hut, yaitu wanita yang pekerjaannya menjual diri untuk memenuhi syahwat pria. Kata raja-raja secara historis setelah jelas Bani Israel bukanlah bangsa yang pertama menempati Palestina. Daerah itu sudah dihuni oleh suku-suku Arab sejak beribu-ribu tahun lamanya. Sebelum kedatangan Bani Israel, bahkan keberadaan suku Arab tersebut telah berlangsung sampai sekarang. Penduduk asli Palestina adalah Yebosir, sebuah kabilah Arab kuno yang sudah hidup sejak abad ke-30 sebelum kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan nama Yerusalem diambil dari Tuhan bangsa Yebusion dan nama itu juga tercantum dalam kitab Taurat. Demikianlah bangsa Arab yang dimulai dari kabilah Kananda dan kabilah lainnya selama berabad-abad mendiami kota ini. Pada masa itulah Nabi Ibrahim mendatangi kota Yerusalem 2296 sebelum Masehi, tepatnya di wilayah Hebron. Adapun Bani Israel pertama kali masuk Palestina saat bersama Yiswa bin Nun abad ke-12 sebelum Masehi setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Sebelumnya mereka dalam kebingungan terusir, tidak memiliki tempat tinggal karena melakukan pembangkangan terhadap perintah Allah yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Setelah mendiami tanah Palestina beberapa lama, kehancuran demi kehancuran dialami bangsa Yahudi. Setelah penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun di Mesir 1200 sebelum Masehi, mereka kembali dihancur leburkan menjadi budak pada masa Nebukadnezar 500 sebelum Masehi, Persia 300 sebelum Masehi, hingga masa kekuasaan Romawi 63 sampai 6000 Masehi. Mereka bisa bernafas lega, hidup aman pada masa kekhalifahan Islam ketika Yerusalem dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Namun mereka kembali merana ketika perang salib dan Yerusalem berada dalam kekuasaan Kristen 1096 sampai 1187 Masehi, sebelum akhirnya dibebaskan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana menurut Sobat Komando tentang ulasan kali ini? Silahkan tinggalkan like, share, and comment di bawah ini. Mimin pamit undur diri. Thanks for watching and see you.